Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Dengan peningkatan tren Omicron yang melanda di seluruh dunia, bukan hanya di Malaysia, memberikan gambaran adakah kita akan berhadapan satu lagi gelombang kebangkitan ataupun kemunculan kes-kes positif di seluruh dunia, dan bagaimana persiapan negara-negara termasuk di Malaysia untuk menghadapi peningkatan terus kes varian Omicron, kerana kita sudah mendekati ataupun memperolehi kes positif COVID-19 dengan 5 angka semalam. Begitu juga di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, di Australia, di Korea Selatan dan juga di Jepun, malah di negara maju seperti United Kingdom dan juga Amerika Syarikat, tren peningkatan masih berlaku tetapi masih terkawal dengan kes yang memasuki ward ICU dapat dikurangkan pada ketika ini. Tetapi bagaimana kita berhadapan dengan situasi ini, iaitu situasi varian Omicron, bagaimana kita menghadapi tren peningkatan seterusnya yang dikatakan akan terus meningkat dalam masa minggu-minggu yang mendatang. Bagaimana pihak berkuasa kesihatan untuk bersiap siaga dengan fasiliti kesihatan jika peningkatan berlaku, dan bagaimana juga kita terus menggalakkan bagi kelompok dewasa ataupun yang layak menerima dos penggalak ataupun booster dos perlu kehadapan untuk mendapatkan dos penggalak ini. Jadi di talian melalui Google Meet pada petang ini, saya akan bersama dengan Dr. Diki Budiman, seorang pakar epidemiologi dan juga kesihatan environmental health dari Griffith University, Brisbane, Australia. Assalamualaikum Dr. Diki, apa khabar? Waalaikumsalam Bang Haji Nazir. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Terima kasih ya kerana sudi bersama agenda awani pada malam ini Dr. Diki. Sama-sama, semoga barokah bermanfaat buat ASEAN khususnya, karena saya sering memberi masukan memang untuk negara di kawasan ASEAN, dan sebagai introducing juga bahwa saya peneliti pandemi sekarang dan Global Health Security di Griffith University Australia, dan sebelumnya saya bekerja di ASEAN Sekretariat juga dan di Sekretariat OKI di Jeddah untuk bidang kerjasama kesehatan. Ya, pastinya dengan latar belakang yang begitu luas dan juga mendalam dalam hal-hal kesihatan awam dan juga environmental health, pastinya dapat memberikan sedikit pencerahan dalam perbincangan kita pada malam ini. Dr. Diki, dengan kes yang begitu mendadak naik di kebanyakan negara-negara ASEAN dan juga rantau Asia Pasifik dengan kemunculan varian Omicron ini, apa bezanya ataupun perbezaannya dengan gelombang yang kita lalui pada pertengahan tahun lalu, iaitu dengan gelombang varian Delta? Apa beza Delta dan Omicron? Pertama ya, memang kelahiran atau kedatangan dari Omicron ini terjadi di tengah orang yang sudah divaksinasi atau vaccination coverage-nya sudah jauh lebih baik dibanding ketika Delta. Sehingga ketika ini ada dan mulai menginfeksi sebagian masyarakat kita, itu nggak terdeteksi karena banyak yang asimptomatik atau tidak bergejala. Karena juga di kawasan ini, ASEAN khususnya, karena masyarakat kita kalau nggak sakit parah, nggak ke rumah sakit. Bahkan yang sakit parah pun stay at home, dia mencari pengobatan sendiri. Itu karakter di ASEAN, seperti itu. So, hampir semua negara kecuali Singapura tentunya, atau yang di kota-kota besar ya, seperti Kuala Lumpur, Jakarta misalnya. Nah, tapi secara umum masyarakat kita kalau sakit ya, apalagi tidak bergejala ya nggak tahu, sehingga ini yang membuat kesannya ini mendadak gitu. Padahal ya sebetulnya sudah bisa diprediksi sejak awal. Saya sendiri sudah memprediksi akan adanya gelombang Omicron ini di sejak September lalu ketika Delta sudah melanda ya. Nah, kemudian hal lain yang membuat kenapa Omicron ini juga terkesan seperti tiba-tiba begitu banyak gitu. Karena juga kapasitas deteksi kita dalam hal ini testing ya, screening atau surveillance di kawasan ASEAN ini masih ya belum memadai ya, belum cukup kuat. Bahkan kalau bicara kapasitas testing ya, katakanlah sekarang Malaysia memang sudah di 11 ribuan nih kasus.
Tapi kalau sama dengan di Indonesia, sebetulnya potensi kasus yang ada di masyarakat jauh lebih besar. Bisa 3-4 kali, lebih besar dari yang dilaporkan atau ditemukan oleh pemerintah. Itu karena apa? Karena kapasitas testing yang katakanlah kalau Indonesia sekarang bahkan masih di 1 orangan lah yang dites per 1.000 penduduk per minggu. Malaysia sudah memang jauh lebih baik di 3 orangan ya. Tapi kalau bicara rekomendasi WHO atau Badan Kesehatan Dunia itu harus setidaknya 4 orang dites. Dan itu pun harus jangan lihat level nasionnya, level negaranya, tapi level pada distrik ataupun state misalnya ataupun provinsi. Nah itu yang harus pada level itu yang tercapai 4 orang dites per 1.000 populasi pemerintah. Nah ini yang belum. Karena belum seimbang. Ada yang Kuala Lumpur bagus testingnya, tapi di kota-kota atau provinsi atau state lainnya masih kurang. Nah ini yang akhirnya banyak yang miss kita kasusnya gitu. Nah ini berbahaya karena walaupun bagaimanapun ketika bicara satu varian of concern Omicron ini, ya serius, dia punya potensi memperburuk situasi pandemi sama seperti Delta gitu. Jadi perbedaannya sebetulnya hanya di kecepatannya dari Omicron ini 2 kali lebih cepat, lebih mudah menginfeksi, makanya jumlah orang infeksinya juga bisa 4 kali. Tapi kalau bicara penularan, bicara gejala, ya bicara akhirnya menjadi COVID, bicara potensi long COVID, hampir sama. Bahwa ada penurunan potensi keparahan di paru dalam hari ini pneumonia ya itu menurun, jauh lebih menurun dibandingkan dengan misalnya Delta, tapi ya bukan berarti nggak ada, tetap ada, dan bahkan di saluran pernapasan bahkan dia lebih lebih jelas terlihat di Omicron gitu. Jadi sekali lagi kita tidak bisa anggap remeh, anggap enteng Omicron ini, kita harus mitigasi serius. Dan strateginya sebetulnya sama, Bang Nazri. Artinya testing, tracing, isolation, and quarantine. Termasuk di sini ada public health measure ya, seperti misalnya social distancing itu, memakai masker. Termasuk di sini yang penting sekali adalah vaksinasi. Okey, Dr. Diki, ramai penganalisis kesihatan awam dan juga pakar epidemiologi menyatakan bahawa varian mutasi dari Omicron ini is less severe but not mild. Boleh Dr. Diki jelaskan bagaimana kita perlu memahami kemunculan Omicron ini tidak akan mendatangkan keparahan ataupun keseriusan kepada pesakit, tetapi sebenarnya ia tidak juga terlalu mudah ataupun is not mild apabila dijangkiti. Ya, pertama yang membuat dia berbeda dampaknya terkesan mild itu karena dampak atau manfaat vaksin. Ya. Pada orang yang sudah divaksinasi, mayoritas bahkan bisa 80-90% itu selain bergejala ringan atau sedang, atau sebagian gejala yang tidak bergejala. Itu karena dia sudah divaksin. Jadi kata kunci yang membedakannya karena status vaksinasi, imunitasnya itu. Tapi kalau nggak divaksin, ya Pak, sama gejala parah, bisa sampai meninggal. Dan itu terjadi gitu. Nah, makanya rawan kelompok yang lansia yang belum booster ataupun anak-anak yang belum vaksin akan sangat rawan. Nah, kemudian kalau bicara keparahan ya ataupun mild dalam strategi atau definisi WHO itu atau yang dirujuk dunia sebetulnya disebut parah kalau terjadi misalnya gangguan nafas, terjadi nafas pendek, atau terjadi satu ancaman karena fungsi paru jantungnya terganggu. Itu yang disebut parah. Sehingga yang disebut mild itu ya semua itu yang masuk. Ya, kategori mild itu misalnya meskipun demamnya tinggi, ada batuk terus-menerus, ada misalnya gangguan di tubuh lain, ya mungkin ada kelelahan dan lain sebagainya. Itu masuk mild, tapi itu kan sebenarnya nggak mild juga. Ya, jadi definisi mild yang dianut awam masyarakat umum dengan yang dari sisi definisi yang katakan tadi yang dirujuk WHO itu berbeda sebetulnya. Dan ini sekali lagi mild ini kalau bicara pada anak ya
mayoritas yang mild infeksi pada anak ini ternyata rusak pembuluh darahnya. Kemudian mild yang dimaksud pada lansia 10% bisa meninggal. Jadi itu bukan mild dalam artian ringan gitu. Ini mild serius gitu mildnya. Dan kalau bicara satu pandemi, untuk melihat severity-nya ini parah nggak gitu. Sebetulnya lihat dari ada nggak kematian. Kematiannya cukup signifikan nggak? Nah ternyata kalau bicara kematian, ya signifikan. Bahkan bicara Omikron lebih tinggi daripada Delta angka kematiannya. Sekarang lihat di Amerika atau di sini di Australia. Ketika 2 tahun pertama pandemi, bahkan saat gelombang Delta, itu kematian anak tidak terjadi. Tapi setelah Omikron, kematian anak terjadi. Bahkan kematian yang tadinya 2 tahun hanya 10 total. Yeah. Totally only 10 kematian. Nah sekarang setiap hari segitu, lebih bahkan. Nah ini artinya nggak mild ini. Ini serius, sangat serius. Oke. Bagaimana kerajaan-kerajaan di ASEAN misalnya belajar daripada pengalaman yang dilalui oleh negara-negara yang terpaksa berhadapan kemasukan ke fasiliti kesihatan seperti hospital yang hampir lumpuh, kebanyakan di Amerika Syarikat, di United Kingdom dan negara-negara Eropah termasuk juga di Australia. Bagaimana kerajaan-kerajaan di ASEAN perlu bersedia walaupun lebih separuh kebanyakan di negara ASEAN, malah ada yang sudah melebihi 70%, 80%, malah di Malaysia melebihi 90% sudah lengkap 2 dos vaksinasi dan sudah ada booster sekarang. Jadi bagaimana kerajaan perlu bersedia supaya fasiliti kesihatan tidak lumpuh seperti mana negara-negara maju yang lain? Ya, kuncinya ada di mitigasi atau strategi mitigasi yang cepat, ya, kemudian tepat dan kuat, ya. Jadi strong mitigation, ya, early, ya, juga correct mitigation. Nah itu apa? Pertama, itu tidak ada di dunia ini yang bisa meredam kecepatan Omikron menyebarnya. Ya, nggak ada lah. Bahkan negara-negara maju pun nggak sanggup. Ya. Nah, artinya kita nggak bisa mengadu kecepatan atau racing dengan Omikron ini, karena kita akan kalah. Nah, bagaimana strategi berikutnya? Kita harus loncat, ya, melindungi kelompok yang rawan. Ya. Karena kalau tidak, rawan ini artinya rawan dari sisi kondisi pekerjaan dan dari sisi kondisi tubuhnya. Karena mereka lah yang berkontribusi besar pada hunian rumah sakit. Meningkatnya hunian orang yang dirawat di rumah sakit termasuk ICU dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita lakukan, proteksi duluan mereka supaya mereka sudah punya kekebalan. Ya, dengan cara apa? Memberikan booster. Ya, itu secara langsung. Secara tidak langsungnya, indirectnya adalah memberikan proteksi pada orang-orang yang ada di sekitar mereka, ya. Artinya 2 dosis dikejar, kemudian orang disiplin dengan protokol kesehatan, memakai masker dan lain sebagainya. Ini yang harus dilakukan. Selain itu, sistem kesehatan juga harus diperkuat dengan sistem rujukan, ya. Artinya kita hanya akan di rumah sakit hanya menangani kasus-kasus yang sedang parah gitu. Sedang itu kalau misalnya meskipun dia sedang tapi dia komorbid, meskipun dia sedang tapi dia lansia atau elderly. Ini yang harus ditangani, ya, oleh fasilitas kesehatan hospital. Karena kalau enggak ini akan berkontribusi pada angka kematian gitu. Nah, kemudian buat satu shelter, ya, ataupun satu semacam emergency hospital lah gitu di level komunitas, sehingga orang-orang yang memang mau konsultasi, mau melakukan karantina, ya, ataupun isolasi, itu bisa di situ tanpa harus membebani ke vaskes atau rumah sakit. Sehingga yang datang ke rumah sakit hanyalah yang parah itu sehingga bisa kita cegah juga kolapsnya rumah sakit. Selain itu harus proaktif juga dengan community outreach, ya, kunjungan rumah kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi pada level community health center itu harus bisa memiliki mapping dari kondisi masyarakatnya. Mana ini sudah dipanggil untuk booster lansia ini atau komorbid ini kok nggak datang? Datangi ke rumahnya. Untuk apa? Untuk supaya kita jadi tahu, oh dia mungkin nggak datang karena
tidak ada yang ngantar dan lain sebagainya. Nah, proaktif intervention atau early intervention ini menjadi penting untuk meminimalisir lonjakan kasus yang harus dirujuk ke rumah sakit. Gitu. Nah, ini yang saya kira harus kita lakukan, dan ingat dalam konteks ASEAN khususnya ke negara-negara atau kerajaan-kerajaan ASEAN ini, kita banyak masyarakat kita di perkampungan, ya, di village, ya, di rural area ini terbatas dalam akses komunikasi informasi. Dan itu sebabnya melibatkan kader, melibatkan lokal stakeholders ini menjadi penting, sehingga mereka selain bisa teredukasi, literasi, juga bisa mendapatkan informasi mana yang memerlukan layanan ataupun bantuan kesehatan secara cepat gitu. Dr. Diki, maksudnya semua kerajaan sepatutnya sudah berpengalaman dalam menangani pandemik ini ketika kita sudah melalui sudah memasuki tahun ketiga. Bermula dengan varian Wuhan, selepas itu banyak lagi mutasi seperti Delta dan seumpamanya sekarang dengan gelombang Omicron. Maksudnya segala langkah mitigasi yang dijelaskan tadi sepatutnya dapat diperkukuhkan, dapat diperhebatkan lagi. Bagaimana dengan cadangan ada setengah pihak mengatakan kalau Australia dalam 2 minggu akan datang akan membuka sempadannya semula 21 Februari untuk membawa semula pelancong dan juga pakar orang-orang dari luar negara untuk memasuki Australia untuk belajar, untuk membuat bisnes dan sebagainya. Di Malaysia juga gesaan supaya membuka sempadan semakin kuat, tetapi dalam masa yang sama perlu berhati-hati dengan peningkatan Omicron ini. Bagaimana cadangan yang mengatakan bahawa kita tidak perlu mengadakan semula lockdown ataupun penutupan sektor ekonomi untuk mengekang penularan gelombang Omicron? Adakah Dr. Diki berpandangan bagaimana? Ya, pertama memang dalam era Omicron ini lockdown tidak diperlukan, ya, karena kita sudah punya modalitas kekebalan di komunitas dengan vaksinasi ini, ya, dengan juga orang yang sudah terinfeksi kemudian divaksin. Dan ini rata-rata kalau untuk beberapa negara ASEAN sudah bisanya di atas 70%, bisa setidaknya 1 dosisnya. Nah, tapi yang harus dirujuk adalah perbedaannya kalau misalnya di Australia, kenapa dia berani? Atau negara Eropa, kenapa dia berani membuka seperti Swedia, Denmark? Itu karena yang disebut dengan dosis vaksinasi 2 dosisnya minimal itu sudah di atas 80%, gitu. Bahkan Australia 90%, dan beberapa negara di Eropa juga seperti itu. Sehingga confidence, karena bicara saya sampaikan untuk COVID-19 ini varian-varian akan terus ada muncul, ya. Ini bukan varian terakhir Omicron ini, sehingga ke depan kita akan harus semakin meningkatkan cakupan vaksinasi, bukan hanya dosis, tapi ke ala boosternya, sehingga kita nggak perlu itu restriksi yang kuat, apalagi lockdown. Karena pada gilirannya nanti itu infeksi memang akan ada terjadi, ya, terutama ketika varian muncul itu mudah menginfeksi. Tapi dengan adanya immunity di komunitas, yang ke rumah sakit menjadi sangat jauh berkurang, apalagi angka kematian. Nah, ini yang merupakan tren yang ke depan, ya, sehingga yang nanti ke depan itu yang akan dirujuk sebenarnya bukan infeksi lagi, tapi berapa yang masuk rumah sakit, berapa yang masuk ICU, atau berapa yang meninggal. Nah, ini kalau cakupan vaksinasi yang sudah kuat, kita akan bisa mengurangi adanya restriksi-restriksi itu. Semua tahapan akan pulih. Tapi untuk kawasan ASEAN tentu kita belum bisa memaksakan itu karena 2 dosis ini kan masih belum tercapai. Selain itu pada kelompok yang rawan seperti elderly, ya, itu kan booster dosisnya masih belum tercapai seperti misalnya atau 80 atau 70%. Nah, ini akan rawan kalau kita meniru langsung automatically follow apa yang terjadi di Australia ataupun di Skandinavia, ya. Jadi sekali lagi dalam pelonggaran ini tentu basic modality di sisi performa kesehatan atau dalam hal ini
indikator epidemiologi menjadi juga sangat penting untuk jadi acuan. Dan juga untuk diketahui di negara-negara maju ini kesiapan masyarakatnya juga dalam menerapkan pola baru, lebih disiplin, itu juga sudah disurvei dan siap gitu. Bahkan kalau sebagai contoh Denmark 70% sudah siap gitu. Nah, dan ada trust yang besar pada pemerintahnya yang dalam hal apa? Kemampuan mendeteksi. Karena ini dinamis. Seperti UK lakukan, dia pernah longgarkan tapi kemudian perketat karena ada kemampuan pemerintahnya dalam mendeteksi dini ya. Karena kalau dibandingkan kapasitas testing negara ASEAN misalnya dengan Australia, jauh sekali, bisa 4-5 kali lipatnya di sini. Nah, ini padahal penting untuk menjadi deteksi kalau ada sesuatu yang berubah dari pola varian yang ada ini. Okey, Dr. Diki, mungkin sedikit bagaimana bagi kita menolong ataupun membantu negara-negara yang kurang berkemampuan dan sukar untuk memberikan dos lengkap kepada rakyat. Seperti di ASEAN kita tahu di Myanmar, kesnya terus meningkat tinggi tetapi penerimaan dos untuk vaksin itu masih kurang. Begitu juga di Kemboja, begitu juga sebahagian wilayah di Indonesia. Jadi bagaimana kawasan-kawasan yang begitu sukar untuk dicapai tetapi sistem kesehatannya amat kurang ataupun lemah, tetapi kita perlu memberi sedikit perhatian dalam masa yang sama kita bercerita tentang kebangkitan gelombang Omicron. Ya, inilah yang ketika saya sampaikan juga di kawasan ASEAN ya, karena saya pernah di ASEAN ya, bahwa kita harus bisa belajar dari bahkan pengalaman ASEAN itu sendiri ketika menghadapi beberapa gelombang seperti termasuk misalnya wabah HIV ini ya, wabah sebelum kita bersatu punya strategi bersama dan punya indikator bersama, termasuk bahkan saya sampaikan dari awal pandemi kita harusnya punya rencana travel bubble bersama. Ini yang berhasil dilakukan di Uni Eropa. Eropa Union itu punya strategi yang bersama sehingga mereka bergeraknya sama bareng-bareng. Karena keperbedaan atau diversity antara ekonomi atau kemampuan atau health system di antar negaranya itu bisa di filling the gap gitu, bisa di cover oleh negara yang lebih gitu. Dan inilah fungsinya kerjasama kawasan kan. Inilah fungsinya kerjasama ASEAN. Kita bisa saling membantu karena kalau bicara negara-negara tadi Myanmar ya, saya pernah diminta komentar tentang Myanmar juga. Ya sudah secara sistem kesehatan, tenaga kesehatannya tidak ada dan juga nggak ada dananya gitu. Jadi artinya itu memang benar-benar banyak yang harus dibantu, harus di-drop banyak kali untuk membantu mereka. Nah inilah artinya kebersamaan menjadi penting, bukan hanya di level lokal ya, kebersamaan ini ya. Artinya saling peduli, memakai masker itu juga kebersamaan, memakai masker melindungi saya dan melindungi orang lain. Nah, selain itu vaksin juga sama, vaksin juga saya divaksin, saya melindungi diri saya, melindungi orang lain. Nah, sekarang di level regional kita divaksin, oke, Malaysia divaksin, relatif bagus, Singapura, Indonesia, sedangkan sekarang ada misalnya 2 negara di kawasan ASEAN yang cakupan vaksinasinya buruk. Itu akan berbahaya. Nah, itu akan menjadi sarang lahirnya varian baru. Nah, kalau kita tidak care, tidak membantu, yang rugi kita sendiri. Karena varian baru ini meskipun ada dari Afrika, kalau dia seperti Omicron ini, apalagi ini dekat dari wilayah kita, ya kita yang rugi gitu. Nah, ini penyadaran terhadap konteks seperti inilah yang akan harusnya melihat bagaimana kita bisa saling membantu di kawasan ini, khususnya tentu untuk negara-negara seperti tadi ya, Myanmar, Kamboja, Laos ya, yang memiliki keterbatasan. Terima kasih Dr. Diki, menarik dalam perbincangan kita pada malam ini. Kalau ada masa saya mahu hubungi lagi Dr. Diki dari melihat varian-varian yang mungkin akan muncul, mungkin kita tidak tahu, mungkin datang dari negara ASEAN, kalau boleh tidak berlaku begitu, tetapi amat penting untuk kita bersiap siaga dan melihat kelompok-kelompok yang rawan, yang rentan perlu dilindungi dan usaha untuk memberikan vaksin dan booster itu perlu terus berlaku dan hal-hal
berkaitan kesihatan awam perlu protokolnya perlu dipraktiskan dan didisiplinkan. Terima kasih Dr. Diki atas masa yang diberikan pada malam ini. Dr. Diki Budiman, Griffith University of Australia yang kini berada di Brisbane dan juga seorang pakar epidemiologi dan juga environmental health yang sentiasa memberikan pandangan-pandangan yang bernas dalam hal ini. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.